Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Meskipun Tanyun bisa menghabisi mereka bertiga, tetapi dia tahu bahwa yang dia inginkan adalah melarikan diri dari sini, bukan menghabisi ketiganya. Kalian tiga binatang buas, aku tidak akan menghabisi kalian hari ini, Tanyun berkata dengan keras. Tapi suatu hari nanti, aku akan menghancurkan sekte kebahagiaan. Mendengar ini, ketiga murid itu sepertinya mendengar lelucon yang besar. Salah satu murid tidak berburu-buru untuk menyerang Tanyun, tetapi berkata dengan main-main, "Bodoh, melihat 4 benua alam leluhur, tidak ada kekuatan yang dapat menghancurkan sekte dewa kebahagiaanku. Tetapi kamu berani mengatakan bahwa kamu ingin menghancurkan sekteku. Itu sungguh lucu. Pergilah ke neraka." Murid ranah raja leluhur tingkat kelima mengambil langkah dan melemparkan tinju ke dada Tanyun. Tiba-tiba, sepasang mata raksasa Tanyun mengeluarkan cahaya merah yang aneh. Setelah itu, Tanyun melirik dua murid lainnya, dan keduanya segera tampak lamban. "Beri aku satu set jubahmu," perintah Tanyun. Tanyun segera mengenakan jubah dengan bordir kata kebahagiaan di dadanya, dan segera berubah menjadi wajah muda yang aneh. Tanyun melihat kembali pada para prajurit. Tanyun tidak tahu harus berpikir apa, dia diam. Setelah waktu yang lama, air mata mengalir di pipi Tanyun, dan Tanyun memandang para prajurit dan berkata, "Aku juga ingin menempatkan kalian di pagoda dan melarikan diri bersama. Tapi maaf, aku tidak bisa melakukan itu." Mendengarkan kata-kata Tanyun, wajah para prajurit berubah. "Tuan Raja Leluhur," seorang prajurit dewa berlutut di depan Tanyun dan bertanya, "Mengapa kamu tidak membawa kami pergi? Apakah kamu benar-benar tega?" Pada saat ini, sebagian besar prajurit berlutut menghadap Tanyun dan memohon, "Tuan Raja Leluhur, tolong bawa kami pergi." Mendengarkan kata-kata para prajurit, air mata Tanyun mengamburkan pandangannya. Ketika dia hendak berbicara, seorang prajurit dewa yang tidak berlutut berteriak, "Bangun, kalian salah paham." Prajurit ilahi yang berlutut berdiri satu demi satu. Prajurit yang berdiri berkata, "Apakah menurutmu Tuan Raja Leluhur tidak ingin membawa kita untuk melarikan diri? Bahkan jika dia mau membawa kita untuk melarikan diri, kita tidak bisa pergi. Pikirkan semuanya, jika kita melarikan diri, kita akan benar-benar membuat marah sekte kebahagiaan, dan konsekuensinya adalah alam semesta tempat kita tinggal akan dihancurkan. Pada saat itu, anggota keluarga kita akan dibantai, dan akan ada lebih banyak rekan kita yang dibawa ke sekte sesat ini. Jadi, kita tidak bisa melarikan diri. Hanya Raja Leluhur yang bisa membebaskan dendam kita di masa depan. Jika dia melarikan diri, apakah kalian mengerti?" Mendengar itu, semua prajurit tiba-tiba menyadari bahwa mereka memandang Tanyun dan bersujud. "Tuan, kamilah yang menyalahkanmu. Tuan Raja Leluhur, lari. Semakin jauh kamu melarikan diri, semakin baik, dan kamu akan membebaskan dendam kami di masa depan." Mendengarkan suara pengertian dari para prajurit, Tanyun berkata, "Bangunlah." Langkah Tanyun selanjutnya membuat para prajurit terlihat tergerak. Tanyun membungkuk dalam-dalam kepada para prajurit. Dia berkata, "Aku benar-benar ingin melindungi keselamatan semua orang, tetapi kenyataannya aku tidak punya pilihan. Agar alam dewa Hongmeng, alam dewa Xingtian, dan alam dewa Xiyuan tidak lagi menderita dari pembantaian sekte dewa kebahagiaan, aku hanya bisa meninggalkan kalian di sini. Aku Tanyun bersumpah bahwa suatu hari aku akan membiarkan semua orang di sekte ini dikuburkan bersamamu." Semua prajurit berkata serempak, "Tuan Raja Leluhur, kami percaya padamu." Pada saat ini, seorang prajurit tampak cemas dan berkata, "Tuan, kamu harus segera melarikan diri. Bawahan khawatir bahwa keadaan akan berubah setelah beberapa saat." Tanyun menyeka air mata, memandang ketiga murid dari sekte kebahagiaan, dan memerintahkan, "Ketika kalian sadar kembali, kalian akan lupa bahwa aku ada." Ketiga murid itu tampak membosankan. Tanyun menunjuk ke salah satu murid dan berkata, "Bawa aku pergi."
Setelah murid itu menerima perintah, Tanyun membuka pintu dan mengikuti murid itu keluar. Dalam kegelapan malam, Tanyun terbang keluar dari sekte ini. Selama penerbangan, Tanyun merasa bahwa kecepatan penerbangan 10 kali lebih lambat daripada di alam semesta rendah. Segera, Tanyun menyadari bahwa kepadatan spasial dan kekuatan pengikat di alam leluhur tertinggi jauh melebihi alam semesta rendah. Selain itu, selama penerbangan, Tanyun menyadari besarnya sekte kebahagiaan karena butuh 3 jam penuh untuk terbang. Ketika para murid yang menjaga gerbang gunung melihat bahwa Tanyun juga mengenakan pakaian yang sama, mereka membuka barisan penjaga untuk mengizinkan dia pergi. Dengan cara ini, Tanyun meninggalkan sekte tanpa hambatan dan muncul di atas pegunungan yang luas dan megah. Pada saat ini, malam telah memudar dan langit baru saja terbit. "Ikutlah denganku," kata Tanyun dengan suara rendah. Dia mengeluarkan pedang, melintasi pegunungan dengan kecepatan tinggi. Murid itu mengikutinya dengan ekspresi datar. 3 jam kemudian, di tengah hari, Tanyun berhenti dan membuka gua. Setelah membawa murid itu ke dalam, Tanyun melambaikan tangan kanannya dan membuat penghalang. Tanyun menatap murid itu dan berkata, "Beri aku cincin leluhurmu." Murid itu melepaskan cincin leluhur di antara jari-jarinya dan menyerahkannya kepada Tanyun. Tanyun melepaskan kesadarannya dan menemukan bahwa ada pedang ilahi dengan atribut angin dan guntur di dalamnya. Peringkat pedang ini tidak dapat dilihat. Tanyun mengeluarkan pedang dan bertanya, "Apa peringkat pedang suci ini?" "Itu adalah pedang leluhur dengan kualitas tinggi," kata murid itu dengan jujur. "Bagaimana dengan ini?" Tanyun membalikan tangannya dan menawarkan sebotol pil. Setelah membukanya, dia menemukan ada 12 pil obat hijau murni di dalamnya. Samar-samar terlihat inti seperti bayi yang meringkuk di dalamnya. Murid itu tampak kusam dan berkata dengan jujur, "Itu adalah pil kaisar leluhur tingkat atas." "Apa efeknya?" tanya Tanyun. Murid itu berkata dengan jujur, "Mengambil satu dapat meningkatkan kecepatan kultivasi sebesar 40%. "Dan bagaimana dengan ini?" Tanyun mengeluarkan 80 berlian sebening kristal. "Itu adalah batu leluhur tingkat tinggi," kata murid itu. Tanyun tampak bingung. "Katakan harga tentang batu ini." Murid itu berkata, "Satu batu leluhur tingkat tinggi setara dengan 10 batu leluhur tingkat atas, 100 batu leluhur tingkat menengah, dan 1000 batu leluhur tingkat rendah." Batu leluhur mengandung kekuatan leluhur yang kuat, yang dapat digunakan untuk menyerap dan mengolah. Mendengar itu, Tanyun berkata dengan bingung, "Ceritakan tentang informasi sumber daya." Murid itu berkata dengan jujur, "Ada 2 jenis produk surga dan bumi di alam leluhur tertinggi. Tipe pertama disebut esensi surga dan bumi, yang digunakan para dewa di bawah ranah kaisar leluhur. Ketika ranah raja leluhur sempurna dipromosikan menjadi kaisar leluhur, dia akan melahap ki leluhur. Produk kedua di dunia, menelan ki leluhur ke dalam kolam spiritual dan mengubahnya menjadi kekuatan leluhur. Kekuatan leluhur beberapa kali lebih kuat dari kekuatan suci." Setelah mendengar ini, Tanyun terkejut dan bertanya, "Aku mendengar ketika berada di alam semesta rendah, bukankah tahap raja leluhur hanya mencapai tingkat ke-9? Bagaimana bisa ada tingkat kesempurnaan? Juga di alam leluhur tinggi, bayi yang baru lahir juga perlu berlatih. Jadi bagaimana mereka menaikkan ranah?" Murid itu berkata, "Informasi yang kamu dapatkan sebelumnya salah. Ranah raja leluhur memiliki tingkat kesempurnaan. Bayi yang baru saja lahir di alam leluhur tertinggi akan memadatkan kedewaan dengan sendirinya dan juga akan menjadi dewa tingkat 1. Mendengar itu, Tanyun memicu badai di hatinya. Dan alam leluhur tertinggi benar-benar lebih tinggi dibandingkan dengan alam semesta tempat dia berada sebelumnya. Kita harus tahu bahwa di alam semesta tingkat rendah, setelah seseorang lahir, ia harus terlebih dahulu menjadi kultivator dan kemudian mengalami malapetaka berkali-kali sebelum ia dapat naik ke alam abadi. Setelah menjadi abadi, harus melalui banyak bencana sebelum dapat memadatkan kedewaan dan menjadi dewa. Tapi bagaimana dengan alam leluhur tertinggi? Bayi yang lahir bisa memadatkan kedewaan. Seberapa menakutkan titik awal ini? Menahan keterkejutannya,
Tanyun bertanya lagi, siapa nama tuan mudamu? Tuan mudaku bernama Huyan Yingfeng. Huyan Yingfeng, aku mengingatmu. Tanyun berkata dengan kejam dan kemudian bertanya, aku mendengar darimu sebelumnya bahwa ada 4 benua di alam leluhur tertinggi. Kamu beritahu aku. Murid itu berkata dengan ekspresi datar. Alam leluhur tertinggi terdiri dari 5 alam dewa utama. Mereka adalah wilayah Dewa Dongsu, wilayah Dewa Nansu, wilayah Dewa Beizo, wilayah Dewa Benua Barat kita, dan Lautan Iblis. Pusat alam leluhur tertinggi adalah Lautan Iblis. Mendengar ini, Tanyun berkata, apa kekuatan dari 5 benua utama? Murid itu berkata, wilayah Benua Timur memiliki dinasti leluhur Dongsu. Wilayah Ilahi Nanzu memiliki dinasti leluhur Nanzu. Wilayah Beizo memiliki dinasti leluhur Beizo. Laut Iblis sangat misterius dan menakutkan. Aku tidak tahu. Ada 3 kekuatan utama di wilayah Dewa Shizo kami, yaitu dinasti leluhur Shizo, Sekte Kebahagiaan, dan kuil Tianmen. 3 benua lainnya, aku hanya tahu 3 dinasti leluhur, dan kekuatan lainnya tidak jelas. Tanyun berkata lagi, seberapa luas 5 benua ini? Murid itu tertegun sejenak. Aku tidak tahu, itu terlalu luas. Memikirkan Sen Subing yang tidak tahu di mana dia berada. Tanyun mengerutkan kening dan berkata, dengan ranaku, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terbang mengelilingi wilayah benua barat? Murid itu berpikir sejenak dan berkata, setidaknya 30.000 tahun. Tanyun terkejut. Dengan cara ini, alam dewa benua barat saja 1000 kali lebih besar dari area gabungan alam dewa Hongmeng, alam dewa Xingtian, dan alam dewa Xiyuan. Bagaimana mungkin Tanyun tidak terkejut? Mata Tanyun menunjukkan antisipasi yang mendalam, dan dengan lambaian tangan kanannya, gelombang kekuatan memadatkan gambar dari gua. Di layar adalah gambar Sen Subing dan pria parubaya berjubah warna-warni yang membawa Sen Subing pergi. Apakah kamu mengenal mereka? Aku tidak mengenal mereka, kata murid itu. Perhatikan baik-baik lagi. Tanyun berkata, pria parubaya berjubah warna-warni ini adalah pria kuat di alam leluhur tertinggi. Aku tetap tidak tahu, kata murid itu. Mendengarkan hal itu, Tanyun merasa kehilangan. Alam leluhur tinggi begitu luas. Menemukan Sen Subing tidak diragukan lagi. Adalah jarum di tumpukan jerami. Tingkatkan kekuatan. Tanyun berkata dengan tegas, hanya dengan meningkatkan kekuatan, aku dapat meningkatkan kecepatan terbangku dan mempersingkat waktu untuk menemukan Subing. Aku harus memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Memikirkan hal ini, Tanyun bertanya, katakan, apa hubungan antara kuil Tianmen, dinasti leluhur Shizo, dan sekte kebahagiaan di wilayah benua barat? Murid itu berkata dengan jujur, 3 kekuatan utama berdiri di atas dudukan berkaki 3. Mereka biasanya tidak cocok satu sama lain. Kekuatan mana yang paling kuat, kata Tanyun? Tidak ada perbedaan. Setelah murid itu berkata, dia menambahkan, seharusnya sekte kebahagiaanku lebih kuat dari 2 lainnya. Berapa banyak murid yang kamu miliki di sekte ini? Tanyun bertanya. Ada lebih dari 3 miliar. Murid itu berkata dengan jujur. Begitu banyak. Hati Tanyun tenggelam. Bagaimana ranah dibagi? Oke guys, untuk ranah-ranah sudah Mimin tulis ya di deskripsi, itu terbaru. Soalnya kalau Mimin baca satu-satu itu membosankan karena panjang. Langsung saja kita persingkat ya. Setelah mendengarkan, Tanyun mengungkapkan pemahamannya dan bertanya, bagaimana nilai senjata di atas artefak leluhur dibagi? Murid itu berkata, di atas artefak leluhur adalah artefak kaisar leluhur, artefak kaisar raja leluhur, artefak kaisar suci leluhur, dan lain-lain. Setiap kelas dibagi menjadi tingkat tinggi, atas, menengah, dan rendah. Mendengar ini, Tanyun berkata, apakah kamu memiliki peta alam leluhur tertinggi? Tidak, murid itu berkata, hanya slip batu giok dari peta wilayah benua barat kita. Tanyun bertanya lagi, bagaimana cara meninggalkan alam leluhur tinggi dan kembali ke alam semesta bawah? Murid itu berkata, di wilayah benua barat, sekte kebahagiaan yang satu-satunya memiliki artefak leluhur untuk membuka penghalang kosmik. Tidak ada orang lain yang dapat meninggalkan alam leluhur tinggi. Mendengar ini, Tanyun mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri.
Jadi, pria parubaya berjubah warna-warni yang membawa subing bukan dari wilayah Dewa Benua Barat. Juga di wilayah Dewa Benua Barat yang luas, hanya sekte kebahagiaan yang memiliki kemampuan untuk meninggalkan alam leluhur tinggi dan pergi ke alam semesta rendah. Maka itu juga berarti bahwa kekuatan di belakang pria parubaya berjubah warna-warni tidak sesederhana itu. Memikirkan hal ini, Tanyun menghadap murid itu dan memerintahkan, "Setelah kamu kembali ke sekte, temukan tempat di mana tidak ada seorang pun di sana, lalu habisi dirimu sendiri." "Baiklah," kata murid itu. Tanyun menahan keinginan untuk mencabik-cabik murid ini dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Cepat pergi." Setelah mendengarkan, murid itu terbang keluar dari gua. Tanyun melepaskan kesadarannya dan menembus ke dalam slip peta Gio. Segera, peta yang diperkecil dari wilayah Dewa Benua Barat muncul di benak Tanyun. Tanyun mengetahui dari slip Gio peta bahwa di wilayah Dewa Benua Barat, selain dinasti leluhur Benua Barat, sekte kebahagiaan, dan kuil Tianmen, ada banyak kekuatan yang kuat. Selain itu, di wilayah Dewa Benua Barat yang luas dan tak terbatas, ada banyak tempat rahasia untuk berburu harta karun, dan dua tempat rahasia paling kuat dikendalikan oleh sekte kebahagiaan. Setelah menyingkirkan slip peta, mata Tanyun mengungkapkan keinginan untuk kekuatan besar. "Aku akan menemukan cara untuk memasuki dinasti leluhur Shizo atau kuil Tianmen dan mencari perlindungan. Hanya dengan perlindungan, aku dapat meningkatkan kekuatan dengan kecepatan kultivasi tercepat. Juga, aku harus belajar pil, formasi, senjata, dan jimat. Dengan bakatku, selama seseorang mau mengajariku, aku akan belajar 4 teknik dengan sangat pesat."